Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang hidup berkelimpahan dan pikul salib sangkal diri. Pikul salib sangkal diri mati daging itu tidak ada hubungannya dengan hidup melarat. Tidak ada hubungannya dengan hidup menderita. Pikul salib sangkal diri mati daging adalah perjalanan setiap hari kita bersama Tuhan. Di Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Harus pikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil muridnya, memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setelah kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Nabi dalam kehidupan kita, kita harus pikul salib sangkal diri. Yang dipikul, yang disalib adalah ego kita, hawa nafsu kita, keinginan daging kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Semua yang di jiwa kita yang gak sejalan dengan firman itu harus disalibkan, harus dimatikan. Semua kedagingan harus dimatikan. Orang pikul salib sangkal diri mati daging itu gak harus melarat dan miskin. Kita bisa hidup takut akan Tuhan, kita bisa tetap hidup kudus, kita tetap bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita juga tetap bisa diberkatin Tuhan. Makanya orang yang ikut Tuhan itu pasti harus mengalami namanya pikul salib sangkal diri. Di sisi lain, dan orang yang ikut Tuhan harus diberkati. Semua pekerjaan Tuhan itu membutuhkan uang. Gak mungkin orang yang melarat bisa memberi makan orang yang miskin. Saya pun gak bisa memberi kepada Bapak Ibu dari apa yang saya tidak punya. Ketika saya diberkati, saya baru bisa memberi makan orang banyak, saya bisa memberkati orang lain. Bapak Ibu pun juga sama. Ketika Bapak Ibu diberkati, hidup berkelimpahan di dalam Kristus, di sisi lain juga hidup kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan, di sisi lain juga bisa memberkati orang-orang yang kesusahan. Jadi dua hal yang berbeda. Tetap kita ikut Tuhan, harus pikul salib sangkal diri mati daging, menaruh pikiran, perasaan, kemauan kita ini kepada pusat kehendak Tuhan. Kita hidup ngikutin kemauan Tuhan. Di sisi lain, kita bisa melakukan aktivitas apapun juga yang dipercayakan, tetap dilakukan yang terbaik, dan tetap bisa diberkatin Tuhan. Hidup dalam kelimpahan dan anugerah Tuhan. Sebenarnya nggak perlu alergi dengan namanya kelimpahan. Kelimpahan itu bagian yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nggak perlu alergi kalau hamba Tuhan ngomong tentang kelimpahan. Apalagi kalau saya ngomong tentang kelimpahan, saya nggak akan minta uang persembahan dari Bapak Ibu. Saya nggak akan minta uang Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Kalau saya ngomong tentang kelimpahan, itu adalah janji Tuhan terhadap orang percaya, supaya bisa menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini dengan uang mereka, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan dengan keuangan mereka. Makanya orang percaya harus diberkatin Tuhan. Kalau anak Tuhan nggak mau uang, anak Tuhan nggak mau berkat, nggak mau kelimpahan, orang-orang dunia mau kelimpahan. Bapak Ibu, bayangkan kalau orang dunia mau kelimpahan. Ketika kelimpahan itu dipegang oleh para germo, apa yang terjadi? Pelacuran marak di mana-mana. Kalau uang dan kelimpahan itu dipegang para bandar judi dan narkoba, apa yang terjadi? Banyak kehancuran. Kalau uang dan kelimpahan itu dipegang para terorisme, apa yang terjadi? Akan terjadi kehancuran di mana-mana. Kalau kita nggak mau anak Tuhan, nggak mau berkat Tuhan, nggak mau hidup dalam kelimpahan, orang-orang dunia mau kelimpahan. Bayangkan kalau keuangan itu dipegang oleh orang dunia, harusnya keuangan dan berkat Tuhan itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan, bisa dipakai untuk melakukan hal duniawi yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Makanya jangan alergi dengan namanya kelimpahan. Saya percaya kok, orang yang percaya Tuhan itu pasti diberkatin. Ketika orang diberkati juga nggak harus kaya, tergantung dari berapa Tuhan percayakan dalam hidupnya. Semakin kita ini bisa dipercayakan berkat jasmani, Tuhan akan tambahkan berkat itu berkelimpahan, double porsi. Karena prinsip kerajaan Allah, kalau setiap perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Di sisi lain, kita juga harus ikut hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pikul salib sangkal diri mati daging. Bisa nggak dua-duanya kita jalanin? Bisa. Kalau firman ngomong bisa, bisa. Yesus pun setelah lahir, dia bukan jadi orang yang miskin. Jangan dikira Yesus miskin, orang tuanya miskin sehingga dia melahirkan di palungan.
karena dia kekurangan. Bukan, karena zaman itu adalah sedang terjadi sensus sehingga penginapan semuanya penuh dan harus segera melahirkan. Tempat yang paling aman di mana? Di kandang. Makanya dia melahirkan di kandang, tempat paling hangat. Karena pastinya kondisinya nggak ada tempat, makanya dia harus melahirkan anak di tempat yang ada. Setelah lahir pun Yesus bukan miskin. Orang-orang Majus banyak sekali itu. Orang menggambarkannya 3 orang Majus. Padahal orang Majusnya banyak sampai Herodes pun takut terjadi pemberontakan. Makanya dilarang sekali orang bayi lahir di situ harus dibunuh oleh Herodes. Bayangin Bapak Ibu, setelah orang Majus ketemu Yesus, dia mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Itu adalah komoditas yang paling mahal di zamannya. Hari ini harusnya kita sadar diri. Yesus sendiri mati di kayu salib. Yang dulunya kaya rela jadi miskin untuk memberkatin kita kok. Kenapa kita harus nolak berkat Tuhan? Kalau kita diberkatin sampai hari ini, dari berkat setiap rupiah yang Tuhan percayakan sama kita itu, ada bagian untuk orang miskin. Ada bagian yang harus kita salurkan untuk orang-orang miskin. Kalau gereja hari ini berkatin, harusnya gereja menyalurkan berkat itu bukan untuk kepentingan gembalanya, pendetanya, pemimpinnya, tetapi untuk orang-orang kesusahan. Kalau Tuhan hari ini percayakan berkat dan kelimpahan itu, artinya Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kita bisa mengelola, menjadi pengelola yang baik, jadi bendahara yang baik untuk kerajaan Allah, untuk membiayain pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, di sisi lain kita tetap bisa hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Jadi 2 hal yang berbeda ini tidak harus saling bertentangan. Di sisi lain orang harus pikul salib sangkal diri dan tetap hidup kudus, hidup suci, dan tetap diberkati. Tapi banyak orang menganggapnya kalau harus pikul salib sangkal diri, mati daging itu harus hidup menderita. Kalau engkau percaya menderita adalah suci, ya akan terjadi seperti yang engkau percayain. Kalau kita ini percaya bahwa pikul salib sangkal diri adalah mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita ini, menaruh keakuan kita pada pusat kehendak Allah, pikiran kita pada pusat kehendak Allah. Kita ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku yang manifestasi keluar. Hidup kita ini akan mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau orang mencerminkan kemuliaan Allah, kalau dia jadi bos, dia bisa jadi berkat di tempat pabriknya, di pekerjaannya, di kantornya. Kalau jadi karyawan yang bertanggung jawab, bekerja yang dengan terbaik untuk perusahaannya. Kalau jadi ibu rumah tangga, jadi pegawai, jadi apapun juga, jadi hamba Tuhan, dia akan menjadi hamba Tuhan yang baik karena tahu prinsip pikul salib sangkal diri berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Kalau prinsip pikul salib sangkal diri nggak harus menderita, nggak harus miskin. Ada beberapa orang menganut bahwa miskin itu suci. Ya terserah apa yang kamu percaya itu yang akan terjadi. Tapi saya percaya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan siapkan berkat kok. Tuhan siapkan berkat atas hidup kita, atas hidup kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di luaran sana banyak orang yang susah, banyak kekurangan. Bahkan pelayanan pun butuh uang. Bensin pun butuh uang. Maintenance gereja pun butuh uang. Sewa gedung pun butuh uang. Bayangkan kalau kita ini diberkatin Tuhan dalam segala hal, dan Tuhan bikin berhasil dari apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita diberkatin. Kita bisa bekerja dengan baik, kita melakukan membiayain pekerjaan Tuhan dengan baik, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang susah dan berkekurangan. Bayangkan, nama Tuhan tentunya pasti dipermuliakan. Karena Tuhan berjanji sendiri bahwa Tuhan memberikan perjanjiannya kepada kita, supaya kita ini bisa menggenapi rencananya Allah di muka bumi ini. Di Ulangan 8 ayat 18, tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan kok. Tuhan beri kemampuan kita, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepada sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kalau Tuhan berikan kemampuan untuk memperoleh kekayaan, bukan berarti untuk kita bermewah-mewah diri, untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi kekayaan yang diberikan kepada kita itu punya maksud dan tujuan untuk membiayain pekerjaan Allah di muka bumi ini. Sehingga semakin banyak orang dimenangkan, semakin nyata kemuliaan Allah di muka bumi ini. Bukan untuk kepuasan daging kita. Kalau selama ini orang salah mengerti dengan kelimpahan, hanya fokusnya pada diri sendiri, sehingga banyak orang Kristen salah pemikirannya. Kalau Tuhan berikan kelimpahan kepada kita, artinya Tuhan punya maksud dan tujuan dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa memberi makan orang miskin, kita bisa memberi makan yatim piatu dan janda-janda, kita bisa memberkati orang-orang yang kekurangan, bahkan kita bisa membiayain pekerjaan Tuhan di muka bumi ini.
Dan semakin powerful harusnya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan melalui orang-orang yang sudah diberkatin Tuhan. Tetapi karena tamak, karena serakahnya beberapa orang, karena tamaknya beberapa hamba Tuhan, sehingga pola pikirnya jadi salah semuanya. Kalau orang Kristen diberkati hidup dalam kelimpahan, dia fokusnya pada diri sendiri, kemewahan pada diri sendiri. Bukan itu tujuannya. Kalau Tuhan percayakan berkat sama kita, Tuhan punya maksud dan tujuan dari berkat itu. Jangan alergi dengan kelimpahan. Jangan alergi dengan firman yang berbicara tentang kelimpahan, atau pendeta yang ngomong tentang kelimpahan. Karena Tuhan punya maksud dari setiap kelimpahan. Nah, kita harus jadi orang yang imbang. Di sisi lain kita pikul salib sangkal diri, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup kudus. Di sisi lain kita juga harus diberkatin Tuhan untuk memberkatin banyak orang. Bayangin, apakah keluarga Yesus melarat, miskin, dan kekurangan? Tidak mungkin. Karena bapaknya Yusuf sendiri adalah seorang tukang kayu. Kalau hari ini mungkin jual furniture yang mahal-mahal, bisa jadi. Tidak mungkin kekurangan. Dia berusaha, dia bekerja. Paulus pun juga bekerja. Paulus itu membiayai pekerjaan pelayanannya itu dengan uangnya sendiri loh. Yesus pun membiayain pekerjaan pelayanannya dengan uang kas dari pelayanannya loh. Bayangkan, kalau uangnya sedikit, tidak mungkin Yesus punya uang kas. Nggak mungkin kalau uangnya sedikit bisa dikorupsi oleh Yudas. Pasti Yesus adalah kaya. Bahkan murid-muridnya pun bukan orang miskin, orang kaya. Makanya ketika Yesus ngomong, orang kaya susah masuk kerajaan Allah, dia geger semuanya. Semuanya pada meninggalkan dia. Kenapa? Murid-muridnya kaya. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan itu harus menderita. Kalau ada orang berpandangan menderita adalah suci, ya terjadilah seperti apa yang dipikirkan. Kalau kita ikut Tuhan, kita hidup kudus, kita hidup diberkati, kita hidup berkelimpahan. Di sisi lain juga kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Coba lihat di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka setelah penciptaan itu. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata Allah memberkati artinya memberikan kemampuan untuk mengelola. Mengerjakan dengan baik dan menghasilkan. Bumi menghasilkan. Dan akhirnya orang ini, Adam dan Hawa itu harusnya hidup berkelimpahan luar biasa loh. Baik Ibu, kalau Tuhan memberkatin kita, artinya Tuhan memberikan kemampuan mengelola semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya percaya orang percaya yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya berkelimpahan di dalam Kristus. Nggak harus bermewah-mewah, tapi cukup berkelimpahan. Karena Tuhan sediakan, Dia Allah menjadi penyedia dalam kehidupan kita. Tetapi, kalau engkau percaya bahwa melarat itu suci, ada orang berpikiran kalau pikul salib sangkal diri itu harus melarat dan hidup pas-pasan dan sederhana, ya terjadilah seperti yang kau percayai. Tapi saya percaya, orang yang pikul salib sangkal diri mati daging, itu berbicara tentang karakternya semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Itu loh, karakter yang gampang ngamuan, tiba-tiba menjadi orang yang sabar, orang yang bisa menguasai diri, orang yang kepahitan bisa mengampuni, orang yang dendam bisa melepaskan pengampunan, orang yang hidupnya najis dan kotor bisa hidup kudus, suci, dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya ngawur, nggak tertib, bisa hidup tertib sesuai dengan apa yang firman katakan. Itu namanya pikul salib sangkal diri. Karakter kelakuanmu yang setiap hari harus berubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Karakter yang buruk, kelakuan yang jelek, sikap yang najis, kotor, perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan itu disalibkan. Karena di dalam diri kita itu ada perbuatan-perbuatan yang nggak bisa ditengking, tindakan-tindakan yang bisa ditengking, bisanya disalibkan. Nah, semua tindakan kedagingan itu harus disalibkan. Pikul salib sangkal diri itu nggak menyangkali, nggak mau hidup diberkati, nggak mau hidup berkelimpahan. Bukan. Itu berbicara tentang pikul salib sangkal diri. Karakter yang busuk, yang gampang nyerang orang lain, yang gampang merendahkan orang lain, yang sok pinter, yang keras kepala, yang benarnya sendiri, yang tidak bisa ditegur, yang tidak bisa dinasihatin, yang sudah tahu dosa, ditegur malah bela diri pakai firman Tuhan. Itu loh yang perlu disalibkan. Itu loh yang perlu dimatikan dalam diri kita nih. Ego dan hawa nafsu kita yang perlu dimatikan. Ditaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Baru hidup kita itu baru didapatin berkenan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan kita bisa tetap hidup diberkatin Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam terjemahan lain dikatakan supaya kamu bisa menikmatinya di dalam kelimpahan itu.
Tuhan nggak mau biarkan kita hidup menderita, melarat, dan kekurangan. Semua tokoh di Alkitab adalah orang yang diberkatin Tuhan. Coba, Yusuf diberkatin Tuhan, punya hikmat, mengelola keuangan dengan baik, mengelola hasil panen dengan baik, sehingga masa kesusahan dia tetap bisa memberi makan keluarganya, dan luar biasa sekali itu. Ada masa penyediaan. Daud diberkatin Tuhan, dia bukan melarat. Daniel pun juga diberkatin Tuhan. Nah, mungkin di kekurangan dia tinggal di istana raja. Paulus membiayai kehidupan pelayanannya dengan hasil kerja kerasnya loh. Bayangin Bapak Ibu. Gak ada yang miskin. Siapa ikut Tuhan harus miskin menderita? Siapa berkata kalau hidup ikut Tuhan harus miskin menderita bahwa itu suci? Apa yang kamu percayain, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Saya percaya hidup Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Di sisi lain juga hidup diberkatin Tuhan, hidup berkelimpahan, dan tetap hidup suci, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Baru hidup kita itu memberi dampak lebih banyak lagi. Semakin kita bisa diberkatin, Tuhan akan percayakan pertambahan. Karena setiap perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar lagi. Kalau kita bisa mengelola satu perusahaan, atau kita bisa ditempatkan satu perusahaan menjadi karyawan yang terbaik, bisa mengelola dengan baik, Tuhan akan tambahkan terus, Tuhan akan tambahkan terus. Semakin hari semakin tambahkan. Karena Tuhan memberkatin kita dari apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Tuhan memang sanggup keluarkan uang dari langit sekarung, atau keluarkan emas 2 kilo dari tembok. Tuhan bisa sanggup lakukan, tapi Tuhan gak pernah lakukan. Tuhan selalu memberkatin kita dari apa yang kita kerjakan lewat tangan kita itu. Tuhan berkati juga melalui orang lain di sekitaran hidup kita. Tuhan kalau dapatin kita jadi orang yang bisa dipercaya, Tuhan akan pertambahkan itu. Setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Semakin hari itu orang semakin memiliki hikmat. Salomo karena memiliki hikmat, seluruh bumi berikhtiar ketemu dengan dia. Ketemu dia dengan Salomo bukan dengan tangan kosong loh, membawa barang-barang mewah, barang-barang berharga. Artinya diberkatin Tuhan. Anak Tuhan ketika memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, engkau bisa ditempatkan dimanapun juga. Karena engkau memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Hikmat, pengertian, pengetahuan itu bisa mendatangkan berkat loh. Hikmat bisa mendatangkan berkat. Cari khotbah saya itu di YouTube itu. Saya pernah khotbah itu hikmat yang mendatangkan berkat. Kalau orang Kristen memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, semakin hidupnya menyerupai dengan Kristus, bisa dipercaya, bergaul intim dengan Tuhan, hidupnya diberkatin Tuhan, semakin bisa hidup kudus dan semakin hidup kelimpahan. Tapi ada orang yang mempercayain bahwa hidup melarat dan kekurangan itu suci. Jadilah seperti yang kau percaya. Tapi saya percaya Kristus datang ke muka bumi ini menyelamatkan kita, tidak hanya berhenti sampai situ. Semua dari aspek hidup kita akan dipulihkan. Bahkan Yesus yang dulunya kaya, rela jadi miskin untuk membuat kita ini menjadi kaya. Hidup berkelimpahan di dalam Kristus supaya hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Bisa memberkatin banyak orang loh. Amin. Bukan untuk kepuasan hawa nafsu kita, untuk pamer-pamer. Enggak seperti itu. Hidup berkelimpahan itu bukan untuk pamer, untuk menyenangkan hawa nafsu, untuk foya-foya. Kita hidup berkelimpahan itu menjadi berkat, menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Kalau engkau miskin, engkau gak bisa memberi makan orang yang kesusahan dan kelaparan. Tapi ketika engkau diberkatin Tuhan, engkau jadi orang yang berhasil, sukses, apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil, dan hidupmu berkelimpahan di dalam Kristus. Ketika ada bencana, engkau bisa kirim berkat kepada orang-orang yang kesusahan. Engkau bisa merawat orang-orang yang di rumah sakit yang gak punya biaya, bisa dibantu dan menyelamatkan banyak jiwa. Bisa memberi makan orang yang kesusahan, menyantuni orang-orang miskin kalau kita hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Tapi kalau hidupmu sudah merasa suci, merasa benar, nggak mau hidup kelimpahan, tapi hidupnya pas-pasan, bagaimana bisa memberkati orang yang kekurangan? Saya percaya Bapak Ibu, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil, hidupmu akan dibikin kelimpahan. Hidup berkelimpahan, dan kau bisa membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Dan nama Tuhan harus dipermuliakan melalui hidupmu. Saya berdoa semakin hari semakin kita disingkapkan kebenaran. Ketika kita ngerti ini, kita akan tahu bahwa Tuhan mau hidup kita berkelimpahan di dalam Kristus. Berkelimpahan di dalam Kristus. Bukannya kelimpahan materi, tetapi hatimu, pikiranmu, perasaanmu semakin berserah kepada Kristus. Pikul salib, sangkal diri, mati terhadap diri sendiri. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini sudah pikul salib, sangkal diri, mati terhadap keakuan dan ego. Ketika Tuhan berkati itu gak nempel di hati kita loh.
Kita tahu dan kita ngerti persis bahwa ketika Tuhan percayakan berkat itu, ada bagian untuk orang-orang yang membutuhkan di dalamnya. Karena apa? Kita udah mati terhadap diri kita sendiri. Kita nggak fokusin pada diri kita sendiri kok, pada kebutuhan kita sendiri. Kita pikirin rencana Tuhan, mau Tuhan, supaya namanya dipermuliakan dan ditinggikan. Bapak Ibu, harus kita ngerti ini, supaya hidup kita semakin hari semakin berjalan dalam ketepatan ilahi. Hidup di dalam kelimpahan, dan tetap hidup suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Ada nggak? Ada. Hari ini ada pengusaha-pengusaha yang hidupnya tetap kudus, tetap suci, tapi hidupnya berkelimpahan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang tetap hidupnya kudus, tetap suci. Pikul salib semakin hari semakin menyerupai Kristus, tapi di sisi lain dia nggak fokus pada kepentingannya sendiri, keperluannya sendiri, tapi dia bisa memberkatin banyak orang, membantu orang-orang yang kesusahan. Ada. Ada nggak ada hamba Tuhan yang semakin tamak, semakin serakah ketika diberkati? Ada. Fokusnya pada kelimpahan untuk kepentingan sendiri? Ada. Ya, kita harus memilih yang benar di hadapan Tuhan. Tetap pikul salib sangkal diri. Di sisi lain juga tetap harus hidup diberkatin Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang yang susah. Amin. Itu baru namanya hidup pikul salib sangkal diri. Karakter kita dirubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di sisi lain, kita tetap kudus dan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan alergi dengan namanya Injil yang membawa kepada kemakmuran. Memang kita ikut Tuhan akan dibawa kepada kemakmuran kok. Bagaimana mungkin ikut Tuhan melarat kekurangan? Bagaimana bisa jadi berkat? Bapak Ibu, kalau saya ini melarat kekurangan, jadi hamba Tuhan yang ngemis-ngemis, minta belas kasihan, minta sumbangan, minta donasi untuk makan, ya bagaimana bisa saya menghidupin firman? Ketika saya diberkati, saya bisa memberkati orang yang kesusahan. Ketika saya mengalami hidup kelimpahan, saya bisa memberi makan orang miskin. Baru itu bisa menghidupin firman. Tapi kalau hidup kita pintar ngomong firman, tapi hidupnya kelaparan, susah, ngutang sana-sini, itu namanya nggak jadi berkat. Malah jadi batu sandungan. Saya berdoa Bapak Ibu, hidupmu segera dipulihkan Tuhan. Keuanganmu dipulihkan Tuhan. Karaktermu juga dipulihkan Tuhan. Rohanimu dipulihkan Tuhan. Semakin hari semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika manusia rohani kita dipulihkan Tuhan, karakter kita dibentuk Tuhan, diubahkan. Tuh berkat itu akan berjalan beriringan dengan hidup kita. Bukankah kitab Mazmur berkata, kebajikan dan kemurahan saja akan mengikuti hidup kita? Saya percaya itu. Kebajikan, berkat, kemurahan Tuhan akan mengikuti perjalanan hidup kita. Berkat akan mengejar-ngejar kita. Karena apa? Kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya untuk mengelola berkat Tuhan di muka bumi ini. Kita ini bukan pemilik. Ketika Tuhan berkatin kita, kita ini adalah bendahara. Ngatur uangnya Tuhan sesuai dengan perintahnya Tuhan. Kita bukan pemilik. Kita adalah bendahara yang ngelola uangnya Tuhan. Tuhan suruh kita kerjakan. Tapi banyak orang merasa jadi pemilik. Bahwa berkat Tuhan yang dipercayakan Tuhan sampai hari ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau milik Tuhan berarti kalau Tuhan suruh pakai ini. Suruh berkatin sana. Suruh kasih makan orang miskin, kasih makan orang miskin. Tapi banyak orang belum mati terhadap dirinya. Belum pikul salib sangkal diri dan mati daging. Semua berkat dipikir untuk dirinya sendiri. Untuk kepuasan dan hawa nafsunya. Dengerin baik-baik. Kalau kita bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan, Tuhan akan bawa hidup kita mengalami kelimpahan. Supaya kita bisa memberkati orang-orang yang susah. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya berdoa, Bapak Ibu, hidupmu mulai dipulihkan Tuhan. Keuanganmu dipulihkan Tuhan. Dan kau semakin belajar mati daging, pikul salib sangkal diri. Menyenangkan hati Tuhan. Tanpa hidup seperti ini kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari kita bisa menyalipkan ego dan hawa nafsu kita. Kita bisa hidup kudus. Pikiran kita bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin hari kita mati terhadap diri kita sendiri. Sehingga Kristus yang manifestasi keluar melalui kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Terpatri dalam loh batin mereka. Terpahat dalam loh batin mereka firman jadi kehidupan. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sedang bergumul, sedang teragel. Tuhan bikin pemulihan dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.